Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluhul karim, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib berwasiat untuk diri khatib dan jamaah sekalian untuk tak putus-putusnya berusaha semaksimal mungkin, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari waktu ke waktu sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengalami peningkatan. Tidak stagnan begini-begini saja. Beribadah tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi lebih daripada itu, idealnya harusnya ibadah itu sudah menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah karena kita butuh ridho Allah, kita butuh ampunan Allah, kita butuh kasih sayang Allah. Sehingga dengan istighfar, dengan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itulah kita dimasukkan ke surganya Jannatun Na'im. Untuk menguji apakah kita ini, apa diri kita masing-masing ini sudah menjadikan ibadah sebagai kebutuhan kita kepada Allah, atau baru sekedar menggugurkan kewajiban. Gampang. Apakah kita selama ini mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini cuma sepekan sekali? Kalau kita mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini cuma sepekan sekali, karena merasa terpaksa, karena hukumnya wajib, kalau nggak ke masjid, kalau nggak Jumatan dosa, maka saat itu ibadah kita baru sebatas menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kita ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah 5 kali minimal sehari, maka alhamdulillah saat itu ibadah sudah menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena naib sekali kalau ada saudara kita ke rumah Allah ini cuma sepekan sekali. Kalau itu terjadi, apalah bedanya dia dengan orang kafir yang juga mengunjungi rumah ibadahnya sepekan sekali. Pada Rasulullah SAW mengancam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang beribadah caranya menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kaum itu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin hafizani wa hafizakumullah.
Semoga Allah terus menjaga keistiqomahan ibadah kita kepadanya sampai akhir hayat kita, sehingga kita semua diwafatkan husnul khatimah. Dan dengan diwafatkan husnul khatimah, maka dijamin kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak sampai 2 pekan lagi insya Allah Ramadan tiba. Pertanyaannya, apakah usia kita dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Ramadan yang sudah di depan pintu ini? Untuk itu jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita disampaikan di bulan Ramadan yang akan datang ini, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Nikmatnya meraih keberkahan demi keberkahan yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Dan jangan putus berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sallimna. Kalau berdoa sendiri, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkanlah kami ke bulan Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepada kami, dan terimalah semua ibadah kami di bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai Ramadan yang berkualitas, untuk mencapai Ramadan yang terbaik, maka lakukanlah semua ibadah di bulan Ramadan itu, baik ibadah individual maupun ibadah sosial, dengan sungguh-sungguh. Anggap saja nanti ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, sehingga termotivasi untuk melakukan yang maksimal. Sungguh-sungguh. Maka untuk itu minimal ulama mengajarkan kepada kita minimal ada 2 cara kita mensikapi Ramadan untuk menghasilkan Ramadan yang berkualitas dan yang terbaik. Yang pertama, jadikanlah Ramadan ini sebagai syahrul ibadah, bulan untuk berlomba-lomba meraih ganjaran, meraih pahala, meraih keutamaan yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Yang pertama harus kita lakukan, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa gembira, senang bertemu Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan yang membawa kami kepada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang bulan yang menyelamatkan, dengan perantara bulan ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia akhirat. Bulan, jangan tinggalkan kesempatan yang emas ini untuk mengumpulkan ganjaran yang sebesar-besarnya. Pertama, dengan bergembira. Dalam kitab Dzurratun Nasihin diriwayatkan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang merasa gembira, senang sekali menerima Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan tubuhnya dari api neraka. Baru senang saja sudah selamat kita dari neraka. Tapi senang yang sesungguhnya, senang yang diiringi dengan iman.